Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'athallahu nabiyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba katsirah la haula wala quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitabah asy-syekhil imamil mufassir Ali Muhammad Ali As-Sabuni dzil karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, adik-adik mahasiswa yang hadir pada Zoom sore hari ini, Bapak-bapak sekalian yang mengikuti kajian atau halaqah tafsir pada kesempatan hari ini, kita masuk pada ayat 89 dari surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. 'Alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ayat 89 ini adalah masih rangkaian dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang menceritakan bahwa Bani Israel mereka itu sebenarnya sudah mendapatkan kabar tentang akan hadirnya nabi yang terakhir, Khatamun Nabiyyin, dengan segala ciri-ciri yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Tetapi pada perkembangannya mereka itu diceritakan di sini bahwa mereka mengingkarinya. Nah, di sini Allah berfirman, walamma ja'ahum kitabum min 'indillah. Tatkala datang kepada mereka, Bani Israel, kitabun, satu kitab min 'indillah, dari sisi Tuhannya. Musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan kitab itu terhadap kitab yang ada bersama mereka. Jadi Al-Quran itu datang menjadi pembenar. Al-Quran itu membenarkan apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kitab yang sebelumnya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan mereka itu sebelum turunnya Alkitab itu yastaftihun,
mereka itu memohon, ya, itu kalau di dalam tafsir dikatakan yastansuruna bi ba'tsati khatamin nabiyyin. Mereka meminta kepada Allah untuk diberikan pertolongan dengan cara diutusnya nabi yang terakhir. Fayaquluna, mereka mengatakan Allah mansurna ala a'da'ina bin nabil mab'uthi akhiriz zaman. Ya Allah, tolonglah kami atas musuh-musuh kami dengan seorang nabi yang diutus pada akhir zaman. Itu adalah kutipan dari, ya, pernyataan mereka, ya, pada saat sebelum, ya, Nabi Muhammad diutus, ditetapkannya menjadi seorang rasul. Nah, itu mereka min qablu, sebelum itu yastaftihun. Mereka minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah. Alladzina kafaru, ya, terhadap orang-orang kafir. Jadi seperti halnya orang Islam berhadapan dengan ahlul kitab, ya, Yahudi, Nasrani maupun kaum musyrikin. Nah, dalam konteks perjuangan mereka, ya, yang memeluk agama Yahudi itu, mereka juga punya hambatan, ya, pada daerah-daerah di mana mereka mengembangkan agama Yahudi itu, mereka juga punya tantangan-tantangan. Sehingga tantangan itu mereka meminta supaya ada nabi yang terakhir untuk bisa mengokohkan, ya, dari lantaran sudah terlalu jauhnya antara nabi, ya, yang diutus dengan kehadiran mereka itu. Ya, ini kasus yang terjadi di kota Madinah yang dimaksud itu. Nah, falamma ja'ahum ma'arafu, maka tatkala datang kepada mereka itu ma'arafu, sesuatu yang mereka sudah ketahui. Artinya ciri-cirinya itu sudah ada di dalam Taurat itu. Kalau berjalan itu dinaungi oleh awan. Kalau berkata itu benar. Ya, kalau mengucapkan sesuatu itu kalimatnya bijak. Tidak pernah sumpah serapah. Kemudian digambarkannya itu tidak tinggi, tidak pendek. Rambutnya itu ikal mayang, ya. Nah, itu ketika digambarkan yang semacam itu, ma'arafu kafaru bih. Mereka kufur. Nah, di sini makna kafir adalah mereka tidak mengakui, ya, apa yang sudah ada di dalam Taurat, di dalam Injil itu mereka tidak mengakuinya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Ya, ini maka laknat Allah tercurah, ya, dikirimkan kepada orang-orang yang kufur. Orang-orang yang tidak mengakui ketika sesuatu itu sudah menjadi terbukti, sudah nyata, ya. Inilah, ya, yang pertama di dalam tafsir kita di sore hari ini, bahwa mereka itu bukan tidak mengerti, tetapi mengerti benar, tahu benar, ya, apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat itu, tetapi mereka ada sentimen suku, ada sentimen kebangsaan. Jadi kalau saja yang pernah saya katakan Nabi Muhammad itu lahir dari keturunan Ishak, ya, dari keturunan Yakub, maka tidak jadi masalah, ya, nabi yang terakhir ini. Tetapi disitulah ujian ketika ternyata bukan dari jalur Ishak, bukan dari Yakub, tetapi dari Ismail. Nah, mereka mempersoalkan kedudukan status dari Nabi Ismail yang lahir dari seorang, ya, wanita, budak wanita. Walaupun sudah dinikahi oleh Ibrahim, dimerdekakan oleh Nabi Ibrahim, tetapi mereka tetap menganggap asal usulnya Siti Hajar adalah seorang budak, ya. Mereka keberatan menerima Muhammad dengan dasar itu. Ya. Nah, itu kafaru bihi, mereka itu kufur dengannya, ya. Itu kafaru bihi, ya. Maknanya falamma bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kafaru bi risalatihi. Mereka kufur, artinya menolak dengan kerasulannya Nabi Muhammad, ya. Kemudian kita kembali lagi, ya.
Bi samashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadli. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabum muhin. Bi samashtaraw bihi anfusahum. Ya. Alangkah buruknya atau seburuk-buruknya apa yang mereka itu membeli, ya, yang mereka itu upayakan, ya, usahakan untuk diri-diri mereka itu. Nah, di sini juga makna isti'arah, ishtarau bih, membeli, ya. Kata membeli itu biasanya sesuatu yang benda yang dipilih dan dia mengeluarkan dengan alat ganti yang disebut dengan uang. Maknanya ketika dia menolak Nabi Muhammad itu, dia tahu benar penolakannya itu dengan pilihan dan punya resiko gitu. Sehingga ini isti'arah menjadi kental maknanya ketika ya digambarkan bahwa mereka sudah tahu maknanya gitu. Bi samashtaraw bihi anfusahum. Ya, buruk benar ya yang mereka beli untuk diri kalian itu sendiri. Artinya di dalam melakukan penolakan itu. Ayyakfuru bima anzalallah. Ya, mereka itu kufur dengan apa yang Allah telah turunkan. Apa sebabnya? Nah, ini ilatnya oleh Al-Qur'an disebutkan baghyan. Baghyan ay hasadan, dengki. Ya, baghyan ay hasadan yunazzilallahu min fadlihi. Bahwa Allah menurunkan karunia-Nya itu kepada Muhammad. Jadi kalau saja bukan kepada Muhammad, kalau saja bukan dari bangsa Arab, mereka tidak mempersoalkan. Jadi bagian ayyunazzilallah ya min fadlih. Mereka itu dengki Allah menurunkannya kepada kelebihannya itu kepada Muhammad. Ya, ala may yasha'u min ibadih. Orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, ya, maka mereka itu akan menanggung marah di atas marah. Ya, jadi marah di atas marah itu ya sebuah kata merkosa juga, seperti halnya cahaya di atas cahaya, ya. Jadi kemarahan yang luar biasa. Jadi murakkab maknanya. Mana yang murakkab, ya. Walil kafirina azabum muhin. Ya, dan bagi orang-orang yang kufur, artinya tidak dapat menerima ketetapan Allah itu tadi, azabum muhin, ya, mendapatkan azab yang menghinakan mereka. Jadi bukan cuma sekedar mereka itu ya mendapatkan rasa sakit, tetapi mereka dihina, ya, terhina dengan siksaan itu tadi. Nah, kita lihat ke tafsirnya. Ishtarobihi anfusahum itu maknanya bi sasai'ut tafatul ladzi ba'a bihil yahudu anfusahum wa dinahum. Maknanya buruk sesuatu yang mereka lakukan itu dengan cara ya mereka menjual diri mereka dan agama-agama mereka. Ya, jadi ishtarau maknanya membeli di sini maknanya menjual gitu, maksudnya ditafsirkan. Mereka sama saja menjual diri mereka itu ya dengan sesuatu yang bisyai'it tafah, ya, dengan sesuatu yang aib, sesuatu yang sangat rendah nilainya. Alladzi ba'al bahi yahudu anfusahum wa dunya wa dinahum, ya, mereka menjual diri mereka dan agama mereka itu. Kemudian bagian maknanya hasadan wa adawatan, ya, maknanya dengki dan adawatan, permusuhan. Wa talaban liriasati, dan mereka menuntut agar supaya riasah, ya, masalah kepemimpinan, masalah keutamaan, keunggulan, ketuaan mereka itu hendaknya dari jalur mereka. Faba'u bi ghadabin, maka mereka menanggung marah. Maknanya itu eroja'u bi ghadabin minallahi ziyadatan ala sabiqi ghadabihi alaihim.
Mereka kembali dengan marah dari Allah sebagai tambahan atas yang telah lalu, marah Allah yang sudah diturunkan kepada mereka itu. Nah, yang lalu sudah dijelaskan bahwa mereka itu ya beberapa kali melakukan pengingkaran, termasuk juga ketika disuruh menyembelih satu ekor sapi begitu berbelit-belit seperti orang yang tidak percaya, mempertanyakan. Nah, itu maknanya ghadab ya, bi ghadabin ya, di atas marah, Mananya ziyadatan ala sabi ghadabihi alaihim ya. Azabun muhin ay syadidun ma'al idlali wal ihana. Maknanya itu sangat keras ya, buruk dan kehinaan yang diterima oleh mereka itu. Maknanya muhin ya. Baik, kita masuk kembali ke dalam ayat Qur'annya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka aminu ya hendaklah beriman kepada Allah bima anzalallah, terhadap yang diperintahkan yang telah diturunkan oleh Allah. Qalu nu'minu bima unzila ilaina. Ini mereka mengatakan nu'minu bima unzila ilaina. Kami beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami. Artinya kami hanya beriman kepada Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan kami tidak percaya. Yakfuruna di sini maknanya kufur di sini adalah tidak percaya gitu. Bima wara'ahu ya, dengan kitab yang setelahnya. Maksudnya Al-Qur'an. Wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Nah, ini Allah yang menjelaskan wa huwa. Padahal ini jumlah hal nih, wawal haqqu jumlah haliyah. Padahal Al-Quran itu musaddiqan lima ma'ahum, adalah kitab yang membenarkan terhadap ya kitab yang dipegang oleh mereka itu, yaitu di dalam Taurat. Jadi kalau dilihat Al-Quran dengan Taurat itu tidak ada yang bertentangan, justru Al-Quran ya, mengembangkan dari kebenaran-kebenaran yang sudah diturunkan. Nah, pada saat yang semacam itu Nabi diajarkan ya, Nabi Muhammad diajarkan. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Nabi disuruh mengatakan qul ya Muhammad, katakan olehmu ya Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allah. Mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah min qablu ya, yang telah dulu lebih terdahulu mereka itu datangnya, in kuntum mu'minin. Seandainya kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kenapa dibunuh? Ya, nah itu menjadi sebuah pengajaran dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk tanyakan kepada mereka. Ya, jadi ini maksudnya begini. Ini kan logika berpikirnya ini dibalik gitu. Disuruh beriman dengan Al-Quran, dia mengatakan kami beriman kepada yang diturunkan oleh Allah kepada kami. Maksudnya Taurat. Dan dia tidak menerima yang sesudah itu. Nah, kemudian suruh tanya lagi. Kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, lalu kenapa yang membawa risalah itu kau bunuh? Gitu. Jadi ini sebuah dialektika berpikir yang mengikuti ya cara dan pola pikir yang mereka kembangkan gitu. Ya, jadi disuruh kembali menanyakan itu, diajarkan kalau memangnya begitu kenapa dibunuh? Membunuh itu kan berartinya penolakan. Nah, Nabi ingin mengatakan Nabi ingin mengatakan kalau aku sebagai pembawa risalah yang baru ditolak, wajar-wajar saja, tetapi ternyata yang nabi-nabi terdahulu juga kalian tolak gitu loh. Ya, jadi argumentasinya itu absurd ya. Argumentasi mereka itu sulit untuk diterima itu.
Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sungguh telah datang untuk kalian Musa, ya, Nabi Musa bil bayyinat, dengan membawa bayyin, ya, ai mukjizat, ya, banyak mukjizat, banyak kebenaran-kebenaran yang diturunkan oleh Nabi Musa. Tsumma takhaztumul ijla. Kemudian kalian jadikan anak sapi itu memba'dihi setelah datangnya Nabi Musa. Ya, jadi ini yang kedua nih. Kalau kalian beriman kepada Nabi dan kepada kitab yang terdahulu, kenapa kalian bunuh? Yang kedua, kalau kalian beriman kepada Nabi Musa, kenapa setelah turun Nabi Musa, setelah ada Taurat itu, kenapa kalian juga masih menjadikan anak sapi sebagai Tuhan? Gitu. Ya, jadi ini dua antitesa yang diberikan, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya, mimba'di wa antum zalimun, ya, kalian benar-benar dalam keadaan zalim, ya. Nah, ini menarik nih, ya. Kita lihat sekarang tafsirnya nih. Aminu bima anzalallah. Hendaklah kalian beriman dengan kitab yang Allah telah turunkan. Itu maknanya aminu bil Qur'ani al-munazzal ala khatamin nabiyyin. Berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi yang penutup. Ya. Nu'minu bima unzila ilaina. Kemudian kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Maknanya nu'minu bitaurati faqat. Ya, al-munazzalati alaina. Kami beriman kepada Taurat saja yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Ya, itu maknanya yakfuruna bil Quran ma'a annahul haqqus sati'u bil bayyinat. Ya, mereka itu kufur, artinya tidak menerima Al-Qur'an, ma'a annahul haqq, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah sebuah kebenaran. As-sati', ya, maknanya al-mudi, ya, yang memberikan penerangan. Bil bayyinati, dengan bayinat, apa maknanya? Bil hujjati sati'at, ya, dengan hujah-hujah, argumentasi-argumentasi yang terang, wal mu'jizatil bahirat, dengan mukjizat-mukjizat yang jelas. Ya, ittakhaztumul ijla, kalian menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan, maknanya itu abadtumul ijla, faja'altumuhu lakum ilahan. Kalian menyembah anak sapi dan kalian jadikan dia sebagai Tuhan, ya. Nah, ini susah, ya, kalau seandainya memang tidak ada hidayah, ya. Orang ternyata berpikir berbolak-balik. Dari ayat ini sebenarnya kita mendapatkan informasi itu seperti ini. Orang kalau kepepet betapapun salah, dia akan mencari alasan untuk membenarkan sikapnya. Itu yang pertama, ya. Orang akan mencari alasan, ya, yang dapat membenarkan dari, ya, kesalahan-kesalahan dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, betapapun rapinya seseorang menggunakan logika berpikir, kalau saja memang dasarnya tidak kuat, maka sesungguhnya kalau kita telusuri itu kita bisa mencari titik kelemahannya. Nah, itu mengapa bagi para da'iyah itu sangat dianjurkan untuk menguasai ilmu mantik, ya, menguasai ilmu logika, sehingga kita bisa mengikuti cara berpikir, ya, orang-orang yang mereka itu ungkapkan, tetapi sebenarnya mereka punya kelemahan-kelemahan, ya, di dalam membuat analisa atau argumentasi yang mereka sebutkan itu tadi. Nah, baik, kita lihat masuk pada ayat yang terakhir, dan ini yang bagian yang salah satu yang menarik, dan kita bisa melihat terjadinya perbedaan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, sehingga kita pun sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan
terbanding dengan ya umat-umat terdahulu. Ya, ayat ini yang akan menjelaskan. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tura khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa iz akhazna mitsaqakum. Ini maknanya ya uzkur hina, seperti yang saya sudah jelaskan. Kalimat itu adalah kalimat yang mentakdirkan sejumlah kalimat tapi dibuang kalimatnya. Uzkur hina izin gitu takdirnya. Wa iz akhazna mitsaqakum. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian. Nah, ini yang dimaksud adalah Allah membuat perjanjian kepada Nabi Musa dan para ya pengikutnya Nabi Musa. Bikuwatin ya dengan sungguh-sungguh. Ya. Wa rafa'na fawqakumut tur. Dan kami angkat ya di atas kalian itu bukit Tursina. Ya, ada bukit di Palestina itu bukit Tursina, dan bukit Tursina ini adalah bukit di mana yang di dalam Al-Qur'an dikatakan itu wa kallamallahu Musa taklima. Allah di bukit Tursina itu melakukan pembicaraan kepada Allah secara langsung. Jadi bukit Tursina ini adalah pertemuan Nabi Musa dengan Tuhannya, seperti halnya terjadi ketika Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj ya di Sidratil Muntaha. Ya. Nah, di sini ada ayat yang menarik bahwa Allah mengatakan wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami tinggikan ya, kami angkat bukit Tursina di atas kepala kalian. Ini kalau di dalam tafsir yang aslinya ini dalam Sofwatu Tafasir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya, beliau mengatakan wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, maknanya ini uzkuru ya bani Israil hina akhazna alaikumul ahdal muakkada alal amali bima fit Taurat. Ingatlah wahai bani Israel ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian yang dibuktikan perjanjian itu dengan melakukan ya mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tur wa rafa'na fawqa jabalat tur, dan kami angkat bukit Tur ya, bukit Tursina itu qailin, seakan-akan dikatakan khuzu ma'atainakum. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian bikuwatin, ai bi azmin wa hazmin, dengan sungguh-sungguh dan penuh keteguhan. Kemudian wa illa tarahnal jabala fawqakum, kalau tidak maka akan aku lemparkan gunung bukit Tursina kepada kalian. Ya, jadi ini di dalam tafsir yang lebih jelas dalam Sofwatu Tafasir dijelaskannya seperti itu. Ilustrasinya itu begini. Waktu Nabi Musa berdialog dengan Tuhan di Bukit Tursina itu, kemudian kita menggambarkan Nabi Muhammad ketika melakukan Isra dan Mi'raj ya di Sidratil Muntaha, maka Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat ya dari 50 waktu menjadi 5 waktu itu. Ceritanya singkat begitu. Nah, Nabi Musa dengan 10 commandment ya, 10 perintah komando yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, itu sebenarnya baik sholat maupun 10 perintah yang diberikan kepada Nabi Musa itu ada konsekuensinya. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang tidak menjalankan sholat, berarti ibadah-ibadah yang lainnya tidak diterima.
Kalau ibadah lainnya tidak diterima, maknanya dia akan bernasib jelek ya pada kehidupan di akhirat nanti. Ya, dan berujung dengan api neraka. Nah, mereka ini Bani Israel tidak cuma itu. Kalau mereka tidak melaksanakan 10 perintah, 10 commandment yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu, maka mereka pertama akan ditiban, ya, dilemparin gunung bukit Tursina kepada penduduk bumi itu. Gunung itu diangkat, dilemparkan kepada mereka. Dan di akhirat itu mereka akan mendapatkan ya siksa yang berat. Nah, ada pertanyaan kira-kira itu begini. Kok sejauh itu ya ancaman yang diberikan kepada Bani Israel di dalam melakukan sebuah perintah Tuhan. Nah, ini untuk menjawab ini saya pernah menyebutnya, jadi bagi calon-calon ustadz ya, calon-calon ustazah ini bagus juga kalau seandainya mau membeli kitab yang ditulis oleh Said Maliki, Muhammad bin Alawi al-Maliki itu ya. Khasaisul ummatil Muhammadiyah ya. Khasais al-ummatil Muhammadiyah. Jadi kekhususan umat Nabi Muhammad. Nah, Bani Israel dengan Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 500 tahun ya. Kurang lebih antara Bani Israel terakhir yang kita hitung dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad 500 anggap 500 sampai 600 tahun. Nah, perbedaannya kalau mereka itu dulu di dalam kitab Khasais dijelaskan, mereka itu kalau berdosa, kalau tidak dalam satu hari tidak melakukan taubat, mereka itu dibikin malu sama Tuhan. Mungkin saya pernah menyampaikan, jadi umpamanya orang itu meninggalkan sholat gitu, atau mencuri, atau mabuk dan lain sebagainya, dan malam itu dia tidak bertobat, maka besok pagi itu orang-orang lewat depan rumahnya itu bisa tahu, karena di depan rumah itu sudah ada tulisan anna fulan bin fulan yaf'alu kaza wa kaza wa lam yatub ya. Si fulan bin fulan ini melakukan pekerjaan nista itu ini, dan sampai saat ini dia belum bertaubat. Itu satu. Jadi siksa dipermalu, tidak menunggu akhirat, di dunia juga sudah dipermalukan gitu. Nah, sampai-sampai hukum yang diberlakukan kepada mereka juga berbeda. Saya mungkin pernah menyampaikan, kalau mereka bajunya kena najis, nggak bisa dicuci, harus dipotong, digunting, dibuang. Nah, tetapi umat Nabi Muhammad itu tidak, ya, bisa dicuci. Kalau melakukan dosa, tidak bertobat, ditunggu, ya, sampai kapanpun ditunggu, dan tidak ada efek yang secara langsung dari perbuatan-perbuatan salah yang mereka lakukan. Ya, kecuali uququl walidain, ya, orang yang durhaka kepada ibunya, maka itu memang janjinya di dunia dan di akhirat dia akan dipermalukan. Nah, inilah yang saya maksudkan warafa'na fawqakumut tur. Jadi perjanjiannya itu dengan mengatakan aku akan angkat bukit Tursina untuk dilemparkan kepada kalian semua bila tidak melakukan ya perjanjian yang sudah dilakukan oleh Nabi Musa ya untuk menerima 10 perintah itu kemudian tidak dilakukan ya. Ya. Khuzu ma'atainakum biquwwati wasma'u. Ambillah apa yang kami datangkan kepada kalian dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Wasma'u, dan dengarkanlah. Ya, jadi firman-firman Allah di dalam Taurat itu hendaknya dipikirkan. Qalu sami'na wa asaina wa usyribu fi qulubul ijla bi kufrihim. Qalu sami'na wa asaina. Mereka mengatakan kami dengar, wa asaina, dan kami durhakai. Jadi memang mereka itu secara terang-terangan ya menjelaskan itu. Wa usyribu fi qulubihumul ijla.
mereka sudah diresapi di dalam hati-hati mereka itu al-ijlah, menyembah kepada anak sapi, bikufrihim, dari sebab kekafiran mereka itu. Kul, katakan olehmu ya Muhammad, bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Alangkah buruknya atau buruknya luar biasa ya, yang sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan kalian untuk kalian imani, in kuntum mu'minin, seandainya kalian ya benar-benar ya beriman. Jadi bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Nah, sekarang di dalam tafsir kita lihat. Wa usyribu fi qulubuhumul ijla, diresapi dalam hati mereka itu al-ijla. Maknanya khalatu hubu ibadatil ijli qulubahum. Maknanya bercampur baur kecintaan mereka itu menyembah kepada anak sapi di dalam hati mereka. Hatta sakana fiha, sehingga ya bersemayam di dalam hati mereka. Ya, itu maknanya. Kemudian sabbahahu bimashrubil ladzi sa'i isyarab. Ya, Allah membuatkan tasbih. Ya, tasbih itu penyerupaan dalam ilmu badi, ada yang disebut dengan tasbih. Jadi Allah menyebutkan sesuatu tetapi membuat perumpamaan. Jadi sabbahahu bimashrubil ladzi sa'i isyarab. Allah membuatkan tasbih, perumpamaan itu dengan menyerapnya kenikmatan, kedurhakaan yang mereka lakukan dengan ya yang sembah itu. Syarabu ya, syarabuhu, mereka itu sudah meresapinya. Famtazaja bidamaihim wa abdanihim. Kemudian ya meresap dari gesekan-gesekan itu tadi terhadap seluruh darah yang ada dalam tubuhnya, di dalam badan mereka itu tadi. Wa huwa min badiil isti'arah. Itu lafaz usyribu fi qulubihim ini min badiil isti'arah. Bagian dari keindahan isti'arah ya. Apa itu? Isti'arah itu adalah kata yang zahir dikesampingkan untuk mencari kata yang hakiki. Namanya isti'arah. Bisamaya murukum bihi imanukum. Ya, buruk ya, yang diperintahkan pada kalian ya, iman-iman kalian itu. Haza uslubu ya at-tahakkumu was-sukhriyah. Ini adalah metode ya, uslub adalah cara atau metode at-tahakkum was-sukhriyah ya, yang dapat meruntuhkan, dan ini adalah sebuah sifat mengolok-olok. Ai bi sahadzal imanul ladzi ya'murukum bi ibadatil ijri. Maknanya ini adalah seburuk-buruk keimanan yang diperintahkan kepada kalian menyembah anak sapi. Fahal saral imanu tariqan lil isyraki billah. Apakah menjadikan iman itu menjadi jalan untuk memusyrikan ya, menyekutukan Allah ya. Wa tariqan li ibadatil ijl, dan cara untuk melakukan di sisi yang lain melakukan peribadatan atau menyembah kepada anak sapi. Wa hadza nihayatus sukhriyah bihim wa bi imanihim. Ini adalah maksimalitas dari pengolok-olokan ya terhadap mereka atas keimanannya mereka itu tadi. Kama taqulil rajulin alimin, sebagaimana kau akan mengatakan kepada seseorang yang alim, yastahillu ma harramallah, ya mustahil ya sesuatu yang Allah telah mengharamkannya. Aibi salhadzal imul ladzi ta'allam tahu. Maknanya buruk ya pengetahuan yang kau mengajarkannya. La tarimu dzammal ilm. Ya. Wa innama turidu sukhriya bihi. Sesungguhnya yang dimaksud ini adalah mengolok-olokannya. Di anna lam yantafi bi ilmihi, karena tidak ada manfaat ya. Tidak ada yang bisa diambil manfaat dari ilmu yang diketahuinya. Nah ini Bapak-Bapak
Ya, saudara sekalian, adik-adik mahasiswa ini, kalau waktu yang lalu saya pernah mengatakan bahwa ada hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan di ujung kehidupannya dengan kremasi, ya, yang pada waktu itu minta dibakar, kemudian minta dihancurkan tulangnya, kemudian sebagian dibuang di laut, sebagian di tengah lautan. Saya pada waktu itu dengan mengatakan bahwa bisa jadi ini adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Buddha dan Hindu, ya, yang melakukan kremasi semacam itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa peribadatan yang menyembah anak sapi itu adalah sekte di ajaran Hindu, ya, di mana di India itu ada sekte tertentu yang mereka itu mengimani menyembah anak sapi sehingga mereka tidak memakan daging sapi. Kemudian ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah monyet, ya, sehingga monyet-monyet itu ketika turun mengambil dagangan itu di bagian dari sebuah keberkahan gitu. Nah, tidak ada korelasi yang secara langsung menunjukkan itu, tetapi banyak isyarat-isyarat seakan-akan agama-agama lokal gitu, ya. Agama-agama lokal itu Nabi sudah tahu. Jadi ada agama tentang kremasi, agama yang menyembah sapi sebenarnya adalah agama-agama yang jauh, ya, dari kita. Itu mereka sudah ada yang melakukan pola-pola yang semacam itu. Cuma kalau ini ingin dijadikan sebuah karya tulis ini sulit, ya, dalam pengertian untuk membuktikan, membuat korelasi antara Islam, ya, dengan Al-Quran ini dengan petunjuk-petunjuk yang untuk mengatakan bahwa ada agama-agama lokal yang dimaksud itu adalah Hindu dan Buddha gitu. Ya, itu rumit, ya, kan, dari lantaran jarak yang begitu jauh masa dari Nabi kita Muhammad dengan agama-agama lokal, ya, agama-agama yang ada sebelum jauh lebih dulu, ya, sebelum Islam, agama Buddha itu tadi. Saya kira itu kajian kita pada kesempatan hari ini, dan insya Allah yang akan datang kita masuk ayat yang ke-94 yang akan datang. Saya kembalikan ke host, barangkali ada pendalaman materi, ya. Sepanjang saya yang bisa memberikan, ya, jawaban, ya, saya akan jawab. Kalau nggak bisa, ya nanti ditunda jawabannya. Baik Bapak, terima kasih. Alhamdulillah sudah kita simak bersama mengenai halaqah tafsir kita pada hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 89 sampai 93 dalam kitab Duratul Tafasir. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kak, izin bertanya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Tadi kan ketika Bapak menjelaskan tentang Nabi Musa, ya, Bapak menyebut 10 amandemen yang diturunkan kepada Nabi Musa, Pak. Ya. Ya, bisa minta tolong jelaskan nggak, Pak, ke-10-nya itu apa? Atau mungkin singkatnya gitu, Pak. Kalau di Ten Commandment itu kamu buka Google itu langsung keluar 10 perintah Tuhan. Itu yang dimaksud itu adalah kalau kita memahaminya itu suhufi Ibrahim wa Musa, ya, bukannya Taurat itu. Jadi di dalam Al-Quran itu kan, jadi Nabi Musa itu dia proses di dalam suhufi Ibrahim wa Musa, sebagaimana firman Allah itu tertulis pada suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Itu suhuf itu yang disebut dengan Ten Commandment, ya, 10 perintah Tuhan.
Nah, 10 perintah Tuhan itu kalau kita lihat, nggak ada bedanya dengan 10 perintah yang ada di dalam Al-Quran itu. Mentauhidkan. Jadi asas monoteisme. Kemudian tentang menyebut, mengingat dalam Tuhan. Tidak larangan ini, larangan itu. Yang kalau kita boleh simpulkan, Ten Commandment itu, 10 perintah Tuhan itu, ya sama substansinya dengan Taurat di dalam Injil maupun di dalam Al-Quran. Hanya 10 yang dimaksud itu begini. Nah, seperti kalian mungkin ketika belajar metodologi dakwah Al-Quran, ada salah satu materinya itu kan pelajaran dakwah Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu adalah, saya mengatakan itu, kalau dakwah Nabi Nuh dalam konteks kuantitas, maka Nabi Nuh adalah nabi yang gagal. Kenapa gagal? 950 tahun berdakwah, hanya 80 orang. Ada satu riwayat mengatakan 200 orang. 80 orang, 1000 tahun umurnya itu gagal. Nah, tetapi kalau dilihat dari sisi kualitatif, ya, bahwa sesungguhnya yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa dianggap luar biasa? Karena pada waktu itu tingkat intelektual manusia itu rendah. Barangkali nggak terlalu beda dengan simpanse gitu. Nggak terlalu beda itu. Cuma karena punya modal akal saja dan ada, tetapi pemanfaatannya itu belum. Sehingga kemampuannya 80 orang itu udah surprise, sudah luar biasa hebatnya dengan kesabarannya itu. Yang digambarkan ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka taruh ya telunjuk mereka itu di telinga, dan mereka itu menutup pakaian untuk mukanya. Maknanya nggak mau lihat, nggak mau dengar gitu. Nah, jadi rendah sekali intelektual pada waktu itu. Kemanusiaan itu rendah sekali, sehingga ukurannya secara kualitas hebat yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Walaupun secara kualitas gagal dia untuk disebut. Nah, ketika Nabi Muhammad melakukan dakwah itu, masyarakat Arab itu sudah kenal yang namanya sastra Arab. Jadi peradabannya jauh lebih hebat. Ya, sudah hebat sehingga berdialognya lebih mudah. Termasuk kepada tokoh-tokoh Yahudi seperti Husain, ya, seorang tokoh agama dari Yahudi yang masuk Islam dari lantaran sportivitas, kejujuran mereka itu, tanda-tanda di dalam Taurat itu mereka melihat ada di dalam diri Muhammad. Nah, itu yang dimaksud dengan suhub. Jadi Nabi Musa cuma menerima 10 kebaikan, Ten Commandment itu, yang isinya itu tidak jauh beda, ya. Jadi mudah saja buka aja Ten Commandment yang diberikan kepada Nabi Musa. Saya tidak hafal urutannya, ya, tetapi paling tidak jauh beda dengan ya yang ada perintah-perintah di dalam Al-Quran itu. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Tapi kamu lihat ya nanti ya dibuka ya. Nah, jadi yang hadir ini saya berharap ya, dibuka itu ya 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Jadi gini, kok cuma 10 gitu? Kok perintahnya cuma 10 gitu? Nah, itu bisa dibayangkan kalau zamannya Nabi Nuh berapa perintahnya itu. Kalau dibayangin pada zaman Nabi Adam, kira-kira cuma berapa yang nggak boleh, yang perintahnya. Nah, itu sangat ditentukan dari intelektualitas, ya, dan peradaban. Kalau sekarang kan Quran itu, ya, kalau tidak dikembangkan dalam metodologi ilmu ijtihad, barangkali nggak bisa menjawab masalah, ya. Tetapi dengan dikembangkannya dengan yang diajarkan oleh Nabi dengan metode ijtihad itu, sepanjang zaman pun sesuai dengan diturunkan Al-Quran, Al-Quran bisa menjawabnya. Itu bedanya kitab dengan suhuf. Ya, saya kira itu.
Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan. Kami persilakan. Yang lainnya udah jelas. Ada pertanyaan Pak di kolom chat. Ya. Izin bertanya Pak, apakah di antara semua nabi hanya Nabi Muhammad dan Nabi Musa yang mendapatkan kesempatan berdialog dengan Allah seperti yang Bapak jelaskan tadi dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima? Ya, kalau dilihat dari Al-Qur'an ya hanya dilakukan, dan itu salah satu keistimewaan ya. Jadi yang selebihnya itu nabi-nabi yang lain itu dengan perantaraan malaikat Jibril. Ya, dengan perantaraan malaikat Jibril. Tetapi memang Nabi Musa ya dengan Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan perintah ada yang langsung. Ya, Nabi Musa langsung di Bukit Tursina, kemudian Nabi Muhammad ya, sama juga kan, Nabi Muhammad dari Palestina juga. Jadi Palestina itu menarik itu. Bahkan tentang Palestina ini sendiri ya, kalau dikatakan bahwa kerajaan ya wasultanuhu bisyam, kerajaan Nabi Muhammad itu di Syam. Syam itu yang dimaksud adalah Syria, Yordania, Beirut dan Palestina di Syam. Bahkan nanti titik berkumpulnya manusia ketika dibangkitkan dari kubur itu ternyata Syam, titik kumpulnya itu di Syam. Nah, pertemuan Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan Allah itu titik ya keberangkatannya itu juga di Palestina juga di Syam ya. Jadi ini memang satu negeri yang punya makna tersendiri. Kalau dilihat dari konteks ayat maka hanya 2 nabi itu yang melakukan audiensi langsung. Nah, ada kisah yang lain sebenarnya, tetapi bukan disebutkan di dalam Al-Quran, yang diceritakan seorang nabi yang ingin melihat sorga. Kemudian dengan izin Tuhan dia disampaikan melihat, dia bisa melihat sorga. Padahal ini cuma melihat sorga ya, tidak sampai kepada kehadratullah, audiensi ketuhanan. Kemudian setelah dia lihat sorga, melihat sorga, dia nggak mau pulang lagi, ya, nggak mau hidup lagi. Tetapi malaikat bilang nggak bisa, kalau mau sini harus mati dulu, ya. Maka harus ada sebuah proses harus yang dilakukan. Nah itu levelnya itu cuma melihat sorga, dan itu tidak diceritakannya di dalam Al-Quran, ya. Tetapi yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang audiensi ketuhanan itu hanya ya tentang Isra dan Mi'raj dan Nabi Musa. Cuma hanya saja tentang Bukit Tursina, tentang Palestina itu menjadi sesuatu yang punya makna luar biasa ya. Saya kira itu. Baik Bapak. Apa sudah cukup Pak atau masih ada kesempatan untuk yang mau bertanya? Sekarang ini masih ada 4 menit. Silakan. Silakan untuk teman-teman yang masih ada yang mau bertanya. Baik ya, kayaknya alhamdulillah bersyukur kajian sore hari ini sudah bisa diikuti, sudah bisa diresapi. Mudah-mudahan ada inti yang bisa kita ambil pada pertemuan kita ini. Walaupun ini mundur ke belakang menceritakan tentang mereka, orang-orang Bani Israel yang tidak sportif dengan
apa yang mereka tahu, tapi ketika tidak sesuai, maka mereka menolak. Dan ini sebenarnya informasi abadi. Ya, saya ulangi lagi, kajian kita ini, informasi ini abadi. Bahwa orang-orang Yahudi, mereka itu dari lantaran kesombongannya, menganggap dirinya itu anak-anak Tuhan, maka mereka kalau tidak sesuai bukan cuma menolak, kalau perlu dibunuh nabinya. Ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria adalah dua nabi dari kalangan Bani Israel yang mereka bunuh. Yang kedua, mereka kalau berani terhadap nabinya, itu berarti sama orang lain nggak ada takutnya. Jadi kira-kira tuh gini, kalau logika berpikirnya. Anak, kalau dia sudah berani kepada ibu bapaknya, siapapun dia akan berani. Ya, jadi betapa dalam pendidikan anak itu menjadi ukuran, ya, kalau dia sama orang tuanya berani, maka kepada siapapun sudah berani. Jadi menjadi tolak ukurnya itu seperti itu. Paling tidak ini kalau diambil konklusi sementara itu yang lebih kepada hal-hal yang mikro. Ketika kalian ingin ada 5 orang yang mau melamar kalian gitu, ada 5 orang cowok yang mau melamar kalian dan kalian mau memilihnya, kalian harus mengetahui benar latar belakang mereka itu, terutama hubungan dia kepada ibu bapak. Ya ini yang diberi fazfar bizatid-din itu salah satunya adalah dimensi di mana orang itu kedekatan dia, ya. Mawaddahnya dia kepada ibu bapaknya itu. Nah, jadi itu tadi. Nah, yang ketiga, sampai kapanpun bahwa orang-orang Yahudi itu tidak akan rela kepada ajaran Nabi Muhammad untuk berkembang. Sampai kapanpun. Jadi dia menjadi sebuah legalitas tentang musuh yang abadi. Kalau dia baik, berarti ada maksud yang dia ingin capai. Jadi ayat yang menegaskan lantana lalbir apa itu walantar doan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya, itu adalah sebuah konklusi dari kajian yang kita baca itu. Tidak akan senang, tidak akan ridho orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kita mengikuti ajaran mereka. Dan ini adalah cara menghancurkannya diajarkan oleh Nabi adalah dengan budaya. Jadi kebudayaan adalah alat yang paling efektif untuk merusak sebuah sistem nilai. Ya, sehingga biarkan saja dia menyembah Allah, salat, tetapi perilakunya, budaya, kesehariannya sudah mengikuti orang Nasrani, maka sesungguhnya dia sudah merubah kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan kesimpulan ini ya bisa kita ambil manfaat dan kita baca Fatihah, mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Saya berharap benar, saya semangat benar dengan anak-anak muda yang belajar ini, mudah-mudahan bisa diajarkan di tempat ya, diluaskan kepada yang lain sehingga belajar. Saya bahkan minta ke Dema itu, saya lupa ya. Itu kan alumni IAT itu banyak yang dulu ngikut halaqah tafsir, ya, barangkali kalau mereka diingatkan kembali, dan memang saya niatnya gitu, sungguh pun ini menjadi program Dema, tetapi kalau sudah selesai jadi pengurus jangan terus berhenti gitu mengaji, karena mengaji hukumnya wajib, jadi tidak mesti seperti topeng monyet, ya, penari topeng maksudnya. Kalau tidak menggunakan topeng kemudian tidak menari gitu. Kalau bukan pengurus Dema nggak mengaji gitu. Jangan seperti itu. Nah, mereka yang sudah alumni itu untuk bergabung sehingga belajarnya ini tidak dibatasi oleh ruang kelas, ya, tidak dibatasi oleh organisasi. Sehingga mengaji terus, ya, dan saya tidak ada pamrih. Saya semangat betul, ya, bersama adik-adik di mahasiswa ini. Mudah-mudahan manfaatnya wakilkan niat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, saya kembalikan ke host ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak atas ilmu yang telah disampaikannya pada hari ini, dan alhamdulillah halaqah tafsir kita pada hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Amin. Kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu kembali di halaqah selanjutnya. Amin. Saya Imam Halimatu Adawiyah, pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.